gawe kamera omong. Yuk tikus. Sendok, kenapa Dok? Ngomong. Terus terang aku elek dengan agama. Saya ojo rame dikit. Saya. Saya Ke depanan Dok. Depan kamu enggak itu enggak kelihatan. saya kan di majikan itu pertama sih ada bertengkar sama teman. Bertengkar sama teman. Tapi teman bukan satu flat, bukan flat gitu. Tapi mau dulunya itu teman saya tak anggap curhat, tak anggap kakak saya. Tapi apa yang saya curhatin sekarang tuh diomongin ke majikan, dilaporin gini-gini. Padahal saya nggak Sekarang Dok, enggak. kayak gitu loh. Oke, terus? Itu dinyuri kan satu. Pertama gini, saya kan belanja banyak banget, terus ke toko itu suruh Saya jaga. mbak ojo kan depan. Ini coba. Suruh Soalnya ini tidak do mencuri ya. Iya, suruh nunggu toko itu. Habis itu kan Dekat banget. saya disuruh nunggu toko itu. Saya beli gorengan 3, terus saya makan 2, 1, dan jadinya ngecap di atas ini loh. CCTV. Nggak tahu ada CCTV nggak ada kayaknya. Makanya dia itu nunggu kayak seperti ngapain kok raut wajahnya nggak enak. Aku bilang itu sama teman yang bilang gitu kan. Habis itu dituduh apa? Kalau dituduh nyuri apa nanti tak bayar gitu. Nah, terus Tapi teman mungkin persepsinya lain, ngomongnya jadi semua orang saya dituduh nyuri gitu loh. Oke. Itu kejadian pertama. Terus kan kejadian kedua itu saya belanja diajak teman gitu. Terus ke Kaibo kan gitu. Saya sehari ini nggak belanja, cuma beli garam sama gula gitu. Terus saya diantar ke situ, tunggu saya di sini. Habis itu dianya itu keluar. Jadi kan saya nunggu di situ. Saya kayak nggak sadar, nggak tahu. Saya diem di situ. Lah di situ itu apa tokonya itu yang di Kaibo itu kirain saya mau nyuri, padahal barang masih saya pegang gitu loh. tapi kan kamu belum keluar dari Kaibo. Iya belum. Di situ nunggu temen. Dia temen keluar, saya nggak tahu kemana gitu loh. Udah 10 menit atau berapa menit langsung ada pegawainya itu kayak marah kan aku pergi kan taruh. Memang saya bawa tas kan, tapi itu nggak ada gitu loh, nggak mau saya. Habis teman saya ke situ, terus saya antri juga, tiap hari juga antri. Ada CCTV-nya, saya nggak takut karena saya nggak nyuri gitu. Makanya yang dipermasalahkan ini majikan ini mempermasalahkan itu, katanya saya nyuri gitu. Saya nggak pernah nyuri. Itu majikanmu tahu dari mana kalau kamu nyuri? Kan teman saya yang tak curhatin itu mungkin dianya itu kan setiap hari kan habis kerja itu olahraga. Dan temen itu kan duduk jaga nenek kan. Mungkin majikan saya olahraga, dia yang ngomong, mungkin kedengaran sama saya, kan dia tahu. Bukan gue. Kalau cuman prasangka saja saya tidak suka seseorang menuduh untuk mengatakan majikanmu nanya sama kamu mencuri gitu. Bukan langsung ngomong ke saya, tapi ngomong-ngomong di majikan laki sama perempuan gitu loh. Tapi saya dengar gitu loh, sampai saya tuh nggak pernah kayak gitu. Siapa yang ngomong saya bilang, sampai kita ke agent ya, Oke. ke agent mediasi itu ngomong, enggak, kamu kan baik begitu katanya majikan. Sampai saya disuruh minta maaf, udah minta maaf, tapi tiap hari diomongin kayak gitu. Curhat sama teman malah berakhir petaka ya? Iya. Curhat sama aku malah nggak ingat siapa yang curhat. Lain kali jangan curhat sama teman. Makanya jadi pelajaran saya gitu loh. Jadi ceritanya kamu curhat sama si A. A ini ngomong, mbak aku itu dituduh mencuri, padahal aku tidak mencuri. Kalau curhat masalah kerjaan di rumah gitu loh. Di rumah kayak gini, nggak taunya ngomong ke majikan. Terus yang dituduh kan di luar. Oh, gini loh Pak, memang curhat pekerjaan sama tetangga itu suatu saat akan nyebar. Makanya saya itu membuat pelajaran, sekarang udah nggak. Halo, kok iso nih sampai curhat masalah pekerjaan dek temanmu, otomatis kamu mau atau tidak mau, koncomu ki ruwet loh Mbak. Iya, saya makanya dari pelajaran ini. Pelajaran buat teman-teman yang lain ya, kalau ada masalah dengan majikan, jangan cerita sama temanmu satu flat. Apalagi cerita sama saudaranya barengan yang Mbak Sito Enggo hari ini. Curhat yang jauh aja. Curhat yang jauh yang tidak kenal sama sekali ya. Curhat sama aku malah gak enak sing ngeroh. Bener nggak? Curhat sama aku malah nggak ada yang tahu. Makanya kan nggak tahu kan. Tapi Sekarang kamu berapa lama di situ? Berapa lama lagi finish? 9 bulan lagi. 9 bulan lagi. Biarkan saja loh. Iya. Anggapannya badai berlalu lah. Iya, tapi kan tiap hari diomong kan gini. Terus kan masalahnya
apa ya, tiap hari diomong gini kayak saya tuh nggak ngelakuin kayak gitu tapi tiap hari diomong. Gini mbak, gini, intinya sampean baper aja. Udah lepaskan, selagi sampean tidak melakukan apa-apa, ya udah mulai hari ini diam, fokus sama kerjaan. Kenapa? Kalau kamu berpikir orang lain ngomongin kamu nggak akan damai. Iya. Kenapa? Saya sendiri bekerja di agent lain selama 14 tahun, masuk di agent baru selalu dirasani, itu wajar. Jadi buktikan bahwa kerjamu bagus. Jadi majikanmu saat minter-minit kamu pun, saat kamu finish pun tidak ada pengganti yang bisa sepertimu. Sekarang kamu fokus di tujuanmu aja. Wes gak usah ngrungokno. Orang ngomong selagi dia nggak ngomong di depanmu, Cece kamu pencuri. Sinah. Kenapa? Hai? Karena orang Hongkong itu memang membunuh tanpa menyentuh. Omongannya ki landep kabeh. Wes jarno wes. Baper. Ngalang-ngalang santet nek dukune lek membunuh tanpa menyentuh piye lek goleki. Ditapuk ya wede sama masuk penjara. Jadi intinya sudah fokus sama kerjaanmu. Ya tapi dianya tuh kayak ngomong katanya sudah melaporin saya ke imigrasi atau ke kantor, nggak tahu, cuman ngomong gitu loh. Oh, saya juga bisa ngomong kok mbak sekarang. Kamu udah tak laporin polisi? Kan nggak ada buktinya saya. Laporan ke katanya sama ID saya. Sampai saya mau keluar dari situ pengen cari kerja yang lain yang nyaman gitu, tapi nggak bisa. Dianya terus saya bertahan pengen. Tunggu sampai finish saja lah. Biarkan saja. Karena orang-orang seperti ini kita tidak mampu negosiasi, mbak. Iya, Ya wis nggak ini. suka sama saya karena majikan itu gini, bagi saya majikan baik, apa-apa saya dikasih, semua dikasih, dari baju, dari aksesoris. Lah sekarang ada masalah itu, semuanya apa yang dikasih diambil lagi gitu loh. Ya biarin aja. Iya, nggak Memang apa-apa bukan saya. punyamu. Bukan punyamu. Biarin aja. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ganti kamu yang fokus aja, wes. Saya Anaknya fokus aja. Berarti kamu nggak ada masalah saya. nggak ada masalah. Biarin aja. Ini yang penting kamu finish kontrak. Ada anakku finish kontrak dilaporin sama imigrasi, visanya hampir tidak bisa turun. Tapi kan alasannya apa? Dia punya utang bank lah, nyuri. Ada buktinya nggak? Kita berbicara dengan bukti. Saya punya utang iya, tapi kan saya nggak pernah telat dan saya Nggak apa-apa, itu nggak ada hubungan. Yang penting kamu finish kontrak dan kamu tidak melakukan kriminal dan kamu tidak tanda tangan apapun. Ingat loh, banyak kejadian itu tanda tangan. Jadi apapun itu, kayak Mbak E itu tanda tangan harus difoto. Kalau kamu tidak paham di foto, nggak usah nanya sama aku. Kadang-kadang aku SMS nggak kebales karena kebanyakan SMS. Tapi kamu foto buat kamu sendiri. Suatu saat, kamu lapor sama aku tuh bisa bantu kamu gitu loh. Saat kamu nggak pegang apapun kan nggak iso apa-apa aku. Makanya saya ke agen kan udah mediasi, tapi katanya laporan lagi kayak gini gitu ke agen. Kamu punya penyakit kayak gini. Katanya agen, kamu punya penyakit katanya gitu. Punya penyakit apa? Aku bilang gitu. Kan mungkin majikanmu berpikir bahwa kamu punya penyakit mencuri karena Iya. banyak orang penyakit mencuri. Jadi hati-hati aja. Sekarang hati-hati aja. Jangan sampai itu terjadi karena mencuri itu bukan pingin, tapi pencuri itu punya sakit. Jadi bukan berapa banyak. Jadi kamu sekarang saat ini dituduh mencuri. Mencurinya orang pencuri itu bukan karena uang berapa banyak, Mbak. Mencuri itu sekarang sampai kipas anginnya bisa dicuri. Paham nggak maksud? Mencuri itu bukan berarti yang besar. Gini, kalau dia pertama kan di situ gini, dikasih kaos, Ditulisin yang sama. dikasih kaos, Atas sama bawah. lah kaos itu di dalam lempitan itu dikasih segini, tapi saya nggak pernah pakai, nggak pernah tak taruh di situ. Habis dianya kan dulu kerja, sekarang kan nggak kerja, nggak kerja. Habis itu lagi saya waktu libur Digeledah. digeledah, nggak taunya kaos yang itu yang dikasih itu belum saya pakai, makanya diambil lagi dipakai loh. Kan itu kan sudah dikasihkan saya, kenapa Iya, iya. diambil itu nggak apa-apa, tapi Iya. nuduh saya nyuri gitu loh. Biarin orang nuduh memang Itu itu Mbak. majikan itu yang Ngerti? Masalahnya majikan memang seperti itu. Di ayat 1 pasal 1. Yang penting sampean ke depannya jangan sampai punya catatan kriminal itu aja. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Takutnya saya kan dilaporin ke ini rekodnya jelek gitu loh. Dulu kan Nggak aku bisa, mau nggak ada bukti, nggak bisa ngelaporin, Mbak. Yang penting kamu nggak tanda tangan. Yang penting kamu tidak tanda tangan. Paham? Bes, berarti nggak ada masalah ya. Jangan tanda tangan. Apapun itu. Kalaupun ada apapun, jangan pernah tanda tangan. Tanda tangan kelar hidup. Paham?